Umi Fadila Widya Asri. Hadir, Bu. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa sih tujuannya kita belajar sistem pencernaan pada manusia ini? Tujuannya itu supaya kita tahu gitu kan, gimana sih cara makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, apa-apa saja yang harus dilalui oleh makanan itu supaya makanan itu sampai ke dalam tubuh kita, kemudian dapat diedarkan ke seluruh tubuh kita. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia yaitu proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, di dalam sistem pencernaan makanan terdapat organ-organ yang berperan penting di dalamnya, yaitu dimulai dari rongga mulut atau juga mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, kemudian ada usus halus, kemudian ada usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Ibu akan jelaskan satu persatu bagaimana sistem kerja dan fungsi dari masing-masing organ sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu mulut. Mulut itu dikatakan sebagai gerbang utama atau pintu masuk makanan tersebut untuk diolah ke dalam tubuh kita. Nah, mulut itu berfungsi untuk mengunyah makanan itu menjadi halus. Di dalam mulut terjadi dua sistem, yaitu sistem secara mekanis dan juga kimiawi. Di mana secara mekanis itu gigi memotong makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, kemudian dibasahi oleh air liur, di mana air liur itu mengandung mukosa atau lendir sehingga memudahkan lidah kita untuk mendorong makanan itu ke dalam kerongkongan. Kemudian yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan berperan mengantarkan makanan yang sudah ditelan tadi melalui proses selanjutnya yaitu ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan untuk mendorong makanan ke lambung disebut juga dengan peristaltik. Di ujung kerongkongan itu terdapat cincin otot yang mengatur jalannya makanan masuk ke dalam lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Artinya, kerongkongan ini mempunyai peran supaya makanan yang cincin kerongkongan itu tadi, cincin otot yang ada di dalam kerongkongan itu tadi berfungsi untuk mendorong makanan supaya tidak kembali lagi ke dalam kerongkongan tersebut. Setelah dari kerongkongan, kemudian makanan akan masuk menuju lambung. Di dalam lambung itu terjadi pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Untuk secara kimiawi, bolus itu tercampur dengan getah lambung. Getah lambung itu mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan juga enzim renin. HCl itu berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam sehingga dapat membunuh kuman yang masuk ke dalam lambung kita. Kemudian enzim pepsin itu akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi campuran dari peptolipida dan juga asam amino. Enzim renin itu akan mengendapkan protein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, kemudian bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut juga dengan bubur usus. Nah, setelah itu kita lanjut ke usus halus. Sebenarnya lambung itu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan, sementara sebelum disalurkan ke organ-organ yang selanjutnya. Kemudian sebagai pemecah atau pengaduk makanan, kemudian mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim-enzim yang ada di dalam lambung yang seperti sudah Ibu jelaskan tadi. Di dalam usus halus terdiri atas 3 bagian utama, yaitu 1. Usus 12 jari,
disebut juga dengan duodenum. Kemudian kita lanjut ke usus halus. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum. Kemudian yang kedua ada usus tengah atau disebut juga dengan jejunum. Kemudian yang ketiga yaitu disebut juga dengan usus penyerapan. Usus penyerapan atau disebut juga dengan hilum. Nah, dalam usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Kemudian pada duodenum ini terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan juga pankreas. Di dalam pankreas itu mengandung enzim lipase. Di dalam pankreas terdapat enzim lipase, amilase, dan juga tripsin. Kemudian enzim lipase ini akan mencerna makanan, akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, dan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Kemudian pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini pencernaan berakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap untuk diserap. Dan untuk proses yang terakhir yaitu berakhir di usus penyerapan yaitu ileum. Nah, di ileum ini glukosa dan vitamin yang larut dalam air, asam amino dan juga mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian kita masuk ke usus besar. Usus besar itu memiliki 3 bagian utama, yaitu cecum, kolon, dan juga rektum. Cecum itu seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap lagi oleh usus halus. Kemudian ada kolon. Kolon itu merupakan bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai cairan dan garam yang dapat diserap. Ini merupakan bagian dari kolon. Kemudian yaitu ada rektum. Rektum itu merupakan bagian akhir dari usus besar yang terhubung langsung ke anus. Nah, bahan makanan yang sampai pada usus besar itu dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa makanan. Zat-zat sisa makanan berada dalam usus besar itu selama 1-4 hari. Kemudian zat sisa tersebut terdiri atas air dan juga bahan makanan yang tidak dapat diserap atau tidak dapat dicerna. Misalnya itu selulosa. Usus besar itu berfungsi mengatur kadar gula air, kadar air pada sisa makanan yang terlalu banyak. Sebenarnya fungsi utama dari usus besar itu untuk membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa usus besar itu berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan itu terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar itu terdapat
banyak sekali bakteri seperti Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut juga dengan tinja atau fases yang kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Kita masuk ke sistem organ yang terakhir, yaitu anus. Anus itu merupakan anus berfungsi sebagai mengatur keluarnya fases dan juga sebagai proses defekasi fases, atau yang dimaksud dengan proses defekasi yaitu proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk fases. Nah, hasil akhir dari sistem pencernaan manusia itu yaitu berupa fases. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, Ibu silakan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, pertanyaannya yaitu bagaimana siklus yang baik untuk sistem pencernaan itu sendiri bekerja. Sekian, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan dari Umi sangat bagus ya. Seperti apa sih Bu jam yang bagus atau siklus yang bagus untuk sistem pencernaan pada manusia? Oke, di sini Bu akan jawab. Siklus yang bagus itu ada 3 siklus. Siklus yang pertama yaitu di jam 12 siang hingga jam 20 itu merupakan siklus yang aktif. Artinya pada jam 12 hingga jam 8 ini kita bekerja. Artinya tubuh kita itu membutuhkan asupan energi. Nah, pada jam ini sangat cocok untuk kita mengonsumsi makanan yang berat sebagai sumber protein bagi kita. Kemudian siklus yang kedua yaitu di jam 20 hingga jam 4 pagi, di mana pada jam ini merupakan siklus penyerapan. Artinya pada jam ini tubuh kita itu bekerja menyerap makanan-makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Artinya jika kita makan di jam-jam seperti ini bisa menyebabkan tubuh kita gemuk. Nah, kemudian siklus yang ketiga yaitu atau siklus yang terakhir, siklus pembuangan, yaitu dari jam 4 pagi hingga jam 12 siang. Ini disebut juga dengan siklus pembuangan. Artinya waktu ini sangat cocok untuk kita, terutama itu di jam-jam 7 pagi hingga jam 8 pagi itu merupakan waktu yang tepat untuk kita melakukan pembuangan tersebut tadi. Oke, bagaimana, sudah cukup jelas? Oke, sekian pemaparan materi dari Ibu. Sebelumnya Ibu ingin baik, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Seperti yang kita sudah bahas tadi, sistem pencernaan itu merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat masuk ke dalam tubuh kita untuk diserap oleh tubuh kita dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Sistem pencernaan tadi itu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir yaitu anus. Oke, materi hari ini sudah Ibu sampaikan ya. Sebentar, Ibu mau dulu melakukan penilaian. Oke. Nah, terima kasih untuk hari ini. Ibu rasa materinya sudah Ibu sampaikan dengan baik. Kita akan lanjut esok dengan materi yang lain. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.